Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Dr. Evita Saraya, MPD. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang video pembelajaran perkembangan peserta didik, yaitu yang berjudul Setiap Anak Berbeda, Setiap Anak Berharga. Mengenal Keberagaman Peserta Didik satu. Boleh next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifani Ayuningsih. Boleh teman-teman dilanjut. Lea Clarissa Niswardelia. Saya Herini Salfadila. Saya Nika Degweda. Oke, boleh next. Oke, yang pertama kita ada peta konsep. Peta konsep tentang keberagaman peserta didik satu. Yang pertama ini ada perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini setiap peserta didik nih memiliki keunikan intelektual, emosi sosial, moral, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Yang kedua, di sebelah kanan ada aspek perbedaan individu, yaitu terdiri dari fisik, psikis, sosial, gaya belajar. Dan yang ketiga, ada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak cerdas dan bakat istimewa. Nah, selanjutnya ini ada implikasi perbedaan individu dalam pembelajaran. Ya, itu ada tiga agar proses pembelajaran efektif. Yang kedua, strategi pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Dan yang ketiga ini pendekatan belajar yang inklusi dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Nah, yang terakhir ini ada faktor penyebab perbedaannya. Yang pertama itu faktor biologis, dan yang kedua faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor pengalaman belajar yang berbeda-beda. Boleh next? Baik, selanjutnya itu pengertian dari perbedaan individu. Jadi, setiap peserta didik memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Nah, perbedaan ini di mana meliputi kemampuan intelektual, emosi, sosial, moral, minat, gaya belajar, latar belakang budaya, dan kondisi sosial ekonomi. Lalu, dalam perbedaan ada berbagai aspek dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada aspek fisik yang dimana meliputi tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada aspek psikis yang meliputi kemampuan berpikir kognitif, emosi, kepribadian, dan moral. Lalu ada aspek sosial yang meliputi latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan sosial. Lalu aspek yang keempat yaitu gaya belajar. Eh, Aspek gaya belajar ini meliputi bagaimana cara peserta didik menerima dan memproses informasi berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab perbedaan individu. Nah, faktor ini tuh adalah hal-hal yang membuat setiap orang itu unik dan berbeda satu sama lain, baik dari segi fisiknya, psikologis, maupun sisi sosialnya. Dan faktornya itu ada tiga. Yang pertama, faktor biologis, di mana ini faktornya itu menurut dari genetika peserta didik tersebut. Kemudian ada yang kedua namanya faktor lingkungan. Di sini lingkungannya itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir ini adalah faktor pengalaman belajar yang berbeda-beda, di mana mungkin setiap peserta didik tuh memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam belajar. Mungkin ada yang pengalamannya itu sekolah umum atau mungkin sekolah homeschooling seperti itu. Mungkin boleh dilanjut.
Selanjutnya ada implikasi perbedaan individu dalam pembelajaran. Yang pertama ini guru harus mengenali dan menghargai keberagaman agar proses pembelajaran ini efektif. Jadi guru itu nggak hanya untuk mengajari materi saja atau mengajari ilmu saja, tapi di sini guru itu harus memberikan pemahaman bahwa peserta didik itu harus mengenali dan menghargai perbedaan antara satu sama lainnya. Kemudian yang kedua ini pembelajaran berdefisiensi menjadi strategi penting, yaitu menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya peserta didik. Kemudian yang terakhir ini adalah menciptakan pendekatan yang inklusi dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis agar pembelajaran itu lebih efektif lagi dan menghargai setiap individu. Boleh dilanjut? Terima kasih. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya dan membutuhkan layanan khusus karena mengalami suatu hambatan atau kemampuan di atas rata-rata. Boleh di next. Oke. Adapun bagian-bagian dari anak kebutuhan khusus, yang pertama yaitu tunanetra. Anak-anak tunanetra adalah anak yang mengalami permasalahan pada fungsi penglihatannya, sehingga mereka mengalami permasalahan dalam berorientasi dengan lingkungannya melalui indera penglihatannya. Kemudian ada tunarungu, yang dimana tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami mempunyai masalah pada hilangnya atau kurangnya kemampuan pendengaran. Boleh dilanjut. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami seputar inteligensi. Lalu ada tunadaksa. Tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan psikerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak pada tubuh. Boleh di next. Yang kelima ada tunalaras. Tunalaras merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, sudah gagal dalam proses belajar di sekolah. Dan yang terakhir ada anak berbakat dan cerdas istimewa. Menurut Suamatri pada tahun 2007, anak berbakat dan cerdas istimewa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Lanjut. Oke, selanjutnya ini ada solusi. Yang pertama ini menyediakan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua ada lingkungan kelas yang inklusif dan kondusif. Kan kalau biasanya kalau peserta didik yang berkebutuhan khusus kan lebih ke arah mereka butuh perlakuan yang lebih khusus ya. Jadi di lingkungan kelasnya tuh juga benar-benar harus yang mendukung mereka buat pembelajarannya. Terus ada yang ketiga kolaborasi dengan orang tua dan stakeholder. Dan yang terakhir itu menggunakan metode atau media pembelajaran yang variatif. Boleh next. Dan yang terakhir di slide kita ada kesimpulan presentasi. Sebagai kesimpulan, peserta didik tuh memiliki keunikan yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut tuh meliputi berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam keberagaman peserta didik, peran mengajar dan strategi pembelajaran yang digunakan tuh sangat mempengaruhi terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan harmonis. Boleh next. Oke, sekian dari pemaparan materi yang telah kami buat dan presentasikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.